Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sultan dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, akan membahas tugas UAS mata kuliah Thariqat Mutabaroh yang berjudul Thariqat Siddiqiyah di Desa Wage. Saya meneliti Thariqat Siddiqiyah ini bersama dengan dua teman yang lain. Kemudian saya mengambil tema yaitu ajaran atau amaliyah-amaliyah dalam tarekat. Langsung saja ke inti pembahasan, yaitu ajaran dan amaliyah-amaliyah tarekat Siddiqiyah di Desa Wage. Sebagai salah satu tarekat dari puluhan tarekat yang berkembang di Indonesia, tentunya tarekat ini mempunyai beberapa ajaran dan amaliyah yang menjadi ruh dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Sebagai cabang dari tarekat Siddiqiyah di pelosok Jombang, ajaran-ajaran yang disampaikan kepada warga Wage dan sekitarnya tidak ada perbedaan dan pertentangan sedikit pun. Secara umum, ajaran tarekat dan amaliyah Siddiqiyah tak ada bedanya dengan ajaran Islam pada umumnya. Namun sebelum seseorang hendak masuk menjadi warga Siddiqiyah, ia harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Di antara syarat-syarat pokok untuk menjadi pengikut tarekat Siddiqiyah adalah 1. Sanggup bakti kepada Allah Ta'ala. 2. Sanggup bakti kepada Rasulullah SAW. Sanggup bakti kepada orang tua. Sanggup bakti kepada sesama manusia. Sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia. Sanggup cinta kepada tanah air Indonesia. Sanggup mengamalkan tarekat Siddiqiyah. Sanggup menghargai waktu. Setelah ia merasa sanggup dengan melakukan ucapan lisan dan ikrar dalam hati dengan tulus ikhlas untuk menerima 8 kesanggupan di atas, selanjutnya ia harus melaksanakan 2 hal, yakni 1. Mandi wajib. Mandi wajib ini adalah sebagai wujud taubat untuk mensucikan jasmani secara keseluruhan. 2. Puasa 4 hari berturut-turut sebagai ekspresi rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat wujud kita di alam dunia. Setelah 2 syarat di atas dipenuhi, maka ia harus dibaiat oleh seorang khalifah sebagai tanda bukti keabsahan formal bahwasannya ia telah menjadi warga tarekat Siddiqiyah secara resmi. Selanjutnya ia diberi pelajaran-pelajaran khusus oleh guru tarekat yang harus diamalkan tiap harinya sesuai dengan tingkatan tarekat di mana ia berada. Adapun tingkatan pelajaran-pelajaran tarekat Siddiqiyah adalah sebagai berikut. 1. Pelajaran jahr atau nafi isbat. 2. Pelajaran sir atau ismutat. 3. Pelajaran tobib rohani selama 7 hari. 4. Pelajaran tobib rohani selama 40 hari. 5. Pelajaran Al-Fatihah. 6. Pelajaran Mi'raj. 7. Pelajaran Khalwat. Selain pelajaran-pelajaran inti di atas, ada beberapa pelajaran cabang yang sifatnya khusus untuk permintaan tertentu. Di antaranya adalah 1. Pelajaran Salamun. 2. Pelajaran Nurudzat. 3. Pelajaran Kulhu atau Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali selama 1 tahun. Selain ajaran-ajaran yang di atas, tarekat Siddiqiyah juga mempunyai amaliyah-amaliyah yang harus dilaksanakan oleh setiap murid yang telah dibaiat masuk dalam tarekat tersebut. Di antara amaliyah-amaliyah tersebut adalah untuk mencapai tujuan tarekat Siddiqiyah. Untuk mencapai tujuan tarekat Siddiqiyah ada 3 jalan pokok yang harus dilaluinya, yaitu 1. Melalui jalan ibadah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. 2. Melalui jalan puasa. Dasarnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. 3. Melalui jalan zikir. Dasarnya id ya'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyati fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa alzamahum kalimat at-taqwa
wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya ketika orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan atau yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Secara jelasnya, sebelum seorang maupun berkelompok membaca doa-doa kausaran, ia diharuskan untuk suci dari hadas kecil maupun besar. Kemudian disunahkan untuk memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang menutup aurat, dan menghadap kiblat. Adapun bacaan-bacaannya adalah satu, tawasul kepada para malaikat, nabi, sahabat, wali, mursyid, turqat siddiqiyah, kaum muslimin di penjuru dunia. 2, doa Jaljalut. 3, surat Al-Ikhlas 7 kali. 4, surat Al-Falaq 7 kali. 5, surat An-Nas 7 kali. 6, surat Al-Kausar 7 kali. 7, surat Al-Qadar 7 kali. 8, doa-doa salamun. 9, kalimat la ilaha illa atau ya itu la ilaha illallah paling sedikit 600 kali sehari semalam. Dan kalau sehari semalam tidak membaca la ilaha illallah, akan bisa diganti ke hari yang lain. 10, doa penutup. Pelajaran-pelajaran di atas merupakan pelajaran-pelajaran yang bersifat ruhani yang menjadi identitas resmi Thariqat Siddiqiyah. Dari ajaran-ajaran sekian banyaknya yang disebutkan tadi, ada satu ajaran yang paling utama dalam Thariqat Siddiqiyah, sebagaimana wawancara dari Ustadz Nurul Hidayat. Ajaran ini yaitu menanamkan kalimat la ilaha illallah disertai dengan gerakan tertentu. Tujuannya adalah untuk ketenangan jiwa dan hati, roh yang menyehatkan dan membersihkan dari berbagai kotoran dan penyakit. Cukup pembahasan kali ini dari apa yang saya sampaikan tadi. Semoga ada keberkahan di dalamnya, dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Syukur-syukur kita bisa bergabung dalam Thariqat Siddiqiyah, atau kalau belum bisa, seenggaknya kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran Thariqat Siddiqiyah. Mohon maaf apabila dari kata saya ada yang kurang berkenan, dan mohon maaf suara saya serak. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.